kenal dia dulu masih tukang step. Ikut-ikutan cuma suruh ngelapin. Tukang ngelap yo. Oh ya, ngelapin saya. Belajarnya yang ulet, kayak harus emang tahu prinsip pertamanya motor itu gimana. Ninja kan emang motor udah kenceng, tinggal di oprek-oprek dikit biar lebih maksimal. Halo bosku, jumpa lagi di toko dan YouTube saya, Knalpot Racing Speed Shop. Kali ini saya ada keinginan mau bikin motor FFA, bos. Nah, kemarin kan saya sempat balap itu cuma ngeluarin kelas frame standar sama tune up. Saya pengen bikin FFA. Di video ini juga saya pengen ngasih motivasi ke si bos. Bengkel rekanan saya itu sebetulnya baru 2 tahun, bos, bikin bengkel pada tahun 2018. Nah, tapi dia punya potensi bagus. Saya nggak lihat berapa pengalamannya, tapi lihat hasilnya memuaskan. Saya nanti ajak si bos ke bengkelnya. Ini di sini saya kemarin juga baru beli mesin Ninja 2014. Mau saya bikin FFA. Ini bahannya, bos. Ini sasis nggak bakalan saya pakai karena nanti mungkin kita pakai Almu. Ini mesinnya udah saya siapkan khusus blok, dan head saya nggak ganti karena bloknya nanti pasti di boring ulang ya kan, karena FFA 59 naik jadi 63. Crankcase saya ganti pakai ZX, crank as saya ganti pakai ZX juga, pen 15 saya pilih yang udah cowak, terus stangnya udah cowakan. Lanjut ke membran, saya pakai Vivos. Saya pakai Vivos 3. Vivos 3 Ninja. Saya pakai nanti Sudco PWK 41. Jadi kebanyakan anak-anak pakai 38, diameter 40 41. Kalau saya langsung aja karena stok ada di toko. Jadi saya langsung pakai PWK 41 nanti. Pakai PWK 41 original. Apalagi ya, bearing saya pakai IBC sama VAP full set, oli samping A747, motor, oli mesinnya, terus apa lagi ya. Oh ya, pengapian saya pakai reset karena kemarin hasilnya enak buat tune up. Saya pakai reset, cuma nanti saya balancer lagi. Pika panjang, saya pilih CTI 4XM. Rasio pakai KTT. Pada rasionya, setang sama radiator. Terus apa lagi? Oh, gas spontan YZ genuine. Ini yang pendek banget, enak ini. Sebetulnya mekanik saya pinginnya sih nggak apa ya, nggak yang terlalu mas, pakai yang ini aja mas, pakai yang ini lebih terjangkau. Cuma karena apa ya, saya pengen maksimal aja lah. Toh juga bahkan di toko kan ada kan, tinggal ngambil, udah kita bangun FFA. Oke bosku, kita lanjut saja ke bengkelnya. Check it out. Halo bosku, kita udah sampai di bengkelnya. Langsung aja kita cek bengkelnya kayak apa bosku. Check it out. Traveling mountains just to find the loudest
hoping to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I'm Halo bosku, jumpa lagi di channel saya Knalpot Racing Speed Shop. Kali ini saya udah di bengkel Anggoro Racing. Ini bengkelnya bos. Langsung saja ketemu ini. Ini dulu adik-adikan saya di kampung, tahu-tahu ke Jakarta, terus buka bengkel. Terus pelan-pelan namanya udah mulai dicium di dunia balap, khususnya 201. Saya kenal dia tuh waktu masih ingusan bos. Waktu masih belum kenal oli, nggak ada bau oli-olinya dulu tuh. Masih ingusan, yang masih suka jajan ciki lah pokoknya dulu. Kenal dia dulu masih tukang step, yang suka angkut-angkut aja itu motor tuh. Kita tunggu di balapan, dia yang pegang nyetek. Yuk langsung aja kita ngobrol sama yang punya. Bro, kenalkan diri bro. Nama saya Krisno Dwi Anggoro, asli saya Kebumen. Saya buka bengkel di Cikarang. Kenapa kok malah buka bengkel, nggak jualan some, cilok keliling, apa sih lagi ngetren apa kayak sempol atau apa? Kok buka bengkel? Ya mungkin basic saya sudah di otomotif, Mas. Kamu ini awal-awalnya kok iso bengkel? Saya dulu belajar di kampung, ada bengkel di kampung. Saya ikut-ikutan, cuma suruh ngelapin. Tukang ngelap yo. Oh ya, ngelapin saya. Tapi saya kepengen bisa, saya belajar, pengen tahu, tanya ini, tanya itu, sampai sekarang. Bengkelnya siapa? Bengkelnya ada di Kutawinangun, Kebumen, namanya Devtech Racing. Itu yang pertama ngajarin saya balap. Si Pras, Mas Ipras namanya, ownernya. nah Ipras itu sama saya tuh dulu teman dekat. Kita sering main liaran, kita sering dulu nyari musuh, calo-caloan, kita tampung-tampung. Nah ya itulah, disitulah saya kenal dia. Tapi sebenarnya kenal juga enggak lah, dia kenal saya, tapi saya belum kenal dia. Kan dia masih yang anak kecil tuh, yang suka jajan ciki ya kan, yang datang masih ingusan, masih lecek lah, nggak kayak sekarang kan. Nah di tahun ini Anggoro itu gabung sama tim Knalpot Racing Speed Shop dengan Triple S, Excel Takasago dan lain-lain. Nah karena berhubung ada virus ini, jadi banyak proyek itu terhenti bos. Tapi untuk kalian-kalian yang pengen tahu lebih banyak tentang Anggoro, menurut saya ini recommended bengkel. Karena apa? Pertama, saya tahu bikin paket motor di sini murah, terjangkau. Yang dipakai-pakai juga bukan yang kira-kira nggak worth it, nggak direkomendasi di sini. Masih dengan harga terjangkau, spare part yang masih terjangkau juga, mendukung tapi nggak yang high semua. Masih untuk kelas-kelas ekonomi masih dapat. Pertama kali saya bikin motor itu punya Dery Hermawan, pembalap saya sendiri. Dulu saya masih belajar Ninja itu tahun 2018. Pertama saya bikin Ninja itu langsung ketemu tem 74. Dulu ya temennya udah 72 sih. Cuma mau mendekati, saya belajar lagi. Sedikit-sedikit ketemu sama kayak temennya. Nah ini buka bengkel tahun berapa? Saya buka bengkel di sini tuh 2018 juga, Oktober 18. Dulu saya sebelum di sini di Pasir Bobo ngikut ke bengkel orang, cuma yang ikut servis harian lah. Tapi saya kepengen maju, punya modal sedikit, udah nekatnya dikuatin, jadi buka bengkel sendiri. Newbie itu bisa langsung cepet. Apa yang kamu fokusin di awalnya? Belajarnya yang ulet, kayak harus emang tahu prinsip pertamanya motor itu gimana, konsepnya. Maksudnya oh ini motor emang udah, kalau kayak Ninja kan emang motor udah kenceng, tinggal di oprek-oprek dikit biar lebih maksimal. Kalau soal tarif, kalau standar porting? Kalau standar porting itu, kalau standar porting biasanya di balap kan 201 nggak ada bos.
Nah, maksudnya standar porting buat anak-anak manggung lah, cuma asal buat di lampu merah. Oh, kalau lampu merah ngangkat-ngangkat, harian, dia cewek ngangkat. gitu. Ada capek-capekan gaya dikit ngangkat gitu. Ya kalau standar porting biasanya ya 3 juta lah. 3 juta. 3 juta. Kalau 201? Kalau buat regulasi 201 prem standar itu 15 juta. Kasih garansi. Kasih garansi. 15 juta garansi. Jadi paket 201 prem standar di sini dibanderol 15 juta. Kalau tune up? Kalau tune up sekitar 25-27an. 257. FFA sama. FA 30. FFA 30. Dan kami itu lagi riset untuk FFA sama tune up ya. FFA sama tune up lagi riset. Lagi riset pakai magnet JZ yang di balancer. Tapi sayangnya lagi nggak ada event. Jadi kita vakum. Saya di sini nyoba-nyoba belajar ninja. Dari nol nggak ada. Dari nol saya. Kok cepet? Ya itu tadi bos, kita harus Feeling saya berusaha. Feeling saya pasti dia main-main ke Jogja dan lain-lain buat kopas ilmunya siapa, bener nggak? Ya ada ada pembicaraan buat kayak sama mekanik yang senior. Tanya-tanya tetap ada. Emang harus kalau itu. Jangan malu bertanya kalau kepengen cepet bisa. Jogja sama Solo? Jogja dong. Solo nggak? Saya nggak nyebutin nama mekaniknya ya. Tapi kan paling nggak sih bos tahu lah. Follow IG-nya aja ketahuan dia mainnya kemana ya kan. Panutan mekanik siapa? Kalau panutan mekanik saya idola lah. Kalau idola saya ada motor bengkelnya OJ Gila Balap. Mekaniknya Umpur, kalau biasa disebut Umpur. Kenapa? Kamu kenapa ngefans sama dia? Dia itu gimana ya? Orangnya emang enak. Maksudnya kalau sama orang baru ya bisa ininya lah, bisa ngomong. Kayak orang mau bertanya itu nggak ada yang diiniin lah, ini maksudnya apa adanya diomongin semua biar bocahnya itu bisa pada maju. Saya kan kenal dia deket ya, sebagian juga belanja di saya. Sepengetahuan saya kamu tuh bikin motor tuh nggak terlalu ekstrim loh belanjanya loh, nggak kayak bengkel-bengkel lain loh. Bengkel-bengkel balap kan semuanya high quality lah, high speed semua. Kenapa kamu nggak coba push ke maksimal langsung gitu loh? Tapi kamu kayak lebih pingin utek-utek hal-hal yang diakalin dulu, pakai standar dulu, pakai ini dulu. Ya saya emang dari ekonomi yang tidak mendukung sih dulunya. Dari belajar tak pakai yang standar. Emang lebih suka dari yang standar bos saya. Daripada ya kayak kualitas tapi saya bisa jamin lah sama yang pada racing-racingan itu. Udah punya lubang? Lubang apa ya? Lubang kencing. Udah punya pasangan? Udah bos. Jadi tapi belum nikah. Bikin motor dulu berapa lama? Bikin motor saya ya kalau udah ready semua barangnya seminggu itu udah selesai bos. Seminggu udah selesai bos. Jadi si bos nggak pernah bengkel PHP, yang bikin motor tuh bulan-bulanan. Waktu nyetingnya berapa lama? Waktu nyeting ya cepet-cepetnya itu kadang ada yang lama, ada yang susah itu banyak motor. Kalau yang saking sudah cepet gitu bikin jadi itu sekitar 10 hari itu udah ready bos. Kalau lama-lamanya ya 2 minggu lah kalau motornya kadang agak susah. Banyak bengkel yang saya kenal dia itu dikasih kepercayaan sama yang punya motor, tapi kadang kepercayaan itu nggak dimanfaatin 100% bos. Semuanya udah disiapin, dananya udah disiapin, tapi bikin motornya lama. Nah terus jadinya juga lama, giliran di setting hasilnya kayak gitu ya, nggak puas lah pelanggan. Kalau di sini saya kasih info, insya Allah semua bisa terpercaya.
Saya yakin, kalau nggak yakin saya pun nggak mau join sama dia. Kenapa? Saya punya relasi bengkel banyak. Tapi kenapa saya pilih dia? Bukan serta-merta dia dari tempat saya lahir, kita sama-sama dari Kebumen. Saya tahu dia dari kecil. Walaupun dia masih muda, tapi dia punya komitmen yang bagus, punya kapasitas, dan terus mau belajar. Saya juga mau berterima kasih kepada orang-orang yang mensupport saya, kayak sama Mas Gom, terus Danang Mangul, Eko Setiawan itu ya, dan lain-lain. Nggak bisa nyebutin satu persatu karena saking banyaknya yang support saya biar saya maju. Ada nggak pesan-pesan buat mekanik-mekanik nih yang pada ingin belajar dunia racing tapi keterbatasan pengetahuan, terus keterbatasan koneksi, ya kan? Mungkin kan di luar Jawa tuh nggak punya konek kemana-mana. Ada nggak motivasi? Harus tekun, mau belajar, jangan malu bertanya. Kita itu tanya sama orang, nggak perlu kita tanya yang dia itu udah prestasinya tinggi, ini nggak perlu. Kita pokoknya sering-sering bertanya. Yang sekiranya positif diambil, yang negatif buang saja. Walaupun dia itu mekanik yang atau disepelekan lah, itu mekanik biasa-biasa, tetap ada teori yang mungkin masuk. Ya, jadi intinya adalah kerendahan hati, bos. Ketika kita sadar kita nggak bisa, pada diri kita sendiri kita harus ngakuin kita lagi nggak bisa. Tapi yang bikin beda adalah kita tanamkan pada diri kita bahwa kita suatu saat pasti bisa, dengan berusaha yang tekun, bos, yang ulet, dan nggak gampang menyerah. Sebetulnya manusia bisanya cuma itu aja, bos. Cuma yang membedakan adalah manusia itu bisa menyelesaikan semua masalah hidupnya nggak? Persatu dia harus susun dulu semua masalahnya hingga semua masalahnya tuh bisa teratasi. Dan kita juga harus update terus pengetahuan. Karena apa? Setiap zaman tuh pasti ada bintangnya. Siapapun bintangnya lagi bersinar tahun ini belum tentu tahun depan. Dan siapa yang nggak dianggap di tahun ini mungkin besok menjadi musuh kita yang sangat kuat. Oke, bosku, jangan pernah menyerah untuk berjuang, berusaha. Apapun keinginan si bos, itu pasti bisa tercapai. Kita akan jadi apa sesuai dengan apa yang kita pikirkan, bos. Selalu berpikir positif dalam usaha kita. Kuatkan keyakinan bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Dia akan selalu ada untuk umatnya yang percaya. Jaga sportivitas, jujur, dan carilah rezeki yang berkah biar hidup kita, usaha kita, semuanya awet, langgeng, dan tentram. Oke, bosku, tonton video saya terus. Subscribe ya bagi yang belum subscribe. Kalau yang mau komen silahkan komen di IG saya, di YouTube saya. Thank you. Thank you. Jika Anda berminat, bisa hubungi di IG saya, ada Anggoro 57 Racing. Di sini ada di bawah.